Kisah Misteri Episode Wonder, Gerbang Gaib Alas Purwo. Sinopsis. Seorang jurnalis muda bernama Arga datang ke Banyuwangi untuk membuat liputan khusus tentang tempat-tempat paling angker di Indonesia. Tujuannya kali ini Alas Purwo, hutan lebat yang disebut-sebut sebagai kerajaan, gaib para jin dan tempat pesugihan para dukun ilmu hitam. Meski sudah diperingatkan oleh warga sekitar agar tidak masuk terlalu dalam, Arga tetap nekat dengan kamera dan perekam suara di tangannya. Bersama dua temannya, Dika, kameramen, dan Sinta, peneliti sejarah lokal. Mereka mulai menyusuri jalur sunyi menuju tengah hutan. Adegan 1. Awal perjalanan. Suasana hutan Alas Purwo sangat sepi dan mencekam. Pepohonan raksasa, suara burung malam, dan hawa dingin seperti menyelimuti tubuh mereka. Sinta memperingatkan, konon katanya di sini ada gerbang gaib yang tak terlihat oleh mata biasa. Kalau kamu melewati batasnya, kamu bisa hilang. Masuk ke dimensi lain. Arga hanya tersenyum skeptis. Tapi baru beberapa langkah kemudian, mereka menemukan pohon beringin besar dengan akar menggantung ke tanah, menyerupai gapura alami. Saat kamera Dika mengarah ke sana, layar tiba-tiba bergetar dan mati seketika. Adegan 2, pintu yang tak kasat mata. Arga penasaran dan berjalan melewati pohon beringin itu. Begitu kakinya melewati batas akar beringin, angin besar berhembus tiba-tiba, dan sekelilingnya menjadi hening total. Suara burung hilang. Suara Dika dan Sinta tak terdengar lagi. Arga panik menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Alam sekitar berubah. Pohon-pohon yang tadinya rimbun kini seperti menghitam, berlumut dan menjulang lebih tinggi. Cahaya matahari tak tembus sama sekali. Ia mulai menyadari. Dia telah melewati gerbang gaib. Adegan 3. Pertemuan dengan makhluk aneh. Di tengah keheningan terdengar suara gamelan lirih. Arga mengikuti suara itu dan menemukan sebuah padepokan tua dengan cahaya obor di dalamnya, tapi saat mendekat terlihat para penari tradisional Jawa dengan wajah yang bukan manusia. Mata mereka hitam penuh, kulit pucat kehijauan. Mereka menari tanpa henti seperti dalam upacara pesugihan. Saat Arga mencoba merekam dengan ponselnya, layar hanya menampilkan gambar merah darah dan terdengar suara pelan. Kau telah masuk wilayah kami. Tidak semua bisa kembali. Adegan 4, diambang kehilangan. Sementara itu, Dika dan Sinta panik mencari Arga. Mereka memanggil-manggil namanya, tapi suara mereka terpantul seperti gaung dalam gua. Tiba-tiba, Dika melihat bayangan. Arga berdiri di kejauhan, namun wajahnya pucat dan matanya kosong. Sinta menjerit. Itu bukan Arga. Bayangan itu berbalik dan lenyap ke dalam kegelapan hutan. Adegan terakhir, tak semua kembali. Malam itu Sinta menemukan kamera Arga tergeletak di dekat akar pohon beringin. Saat mereka memutar hasil rekamannya di luar hutan, hanya satu kalimat yang terekam jelas. Aku bukan lagi Arga, dan aku tidak sendiri di sini. Episode 2, Padepokan Siluman. Sinopsis. Setelah menghilang dalam keheningan hutan Alas Purwo, adegan 1, kesadaran baru. Arga terbangun di dalam sebuah ruangan remang, dipenuhi asap kemenyan, tubuhnya lemas, dan di sekelilingnya berdiri sosok-sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah tak terlihat. Seorang kakek tua muncul dari balik tirai. Suaranya berat dan menggema. Kau telah dipilih oleh penguasa hutan. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sini. Arga gemetar dan bertanya, di mana aku? Siapa kalian? Ini Padepokan Siluman. Tempat para pemuja kekayaan menyerahkan nyawa mereka sebagai tumbal. Adegan 2, rahasia Padepokan. Arga melihat di sekeliling. Banyak manusia duduk bersila, namun tatapan mereka kosong dan tubuh mereka kurus kering. Mereka adalah para pelaku pesugihan yang gagal menepati perjanjian. Jiwa mereka kini terjebak selamanya di dalam dimensi ini. Kakek itu memberi peringatan. Kau punya dua pilihan, jadi tumbal atau jadi perantara. Tanpa sadar, tanda hitam mulai muncul di telapak tangan. Arga. Tanda ini adalah simbol kontrak yang hanya bisa hilang jika ia berhasil keluar dari dunia ini sebelum purnama berikutnya. Kalau tidak, jiwanya akan menjadi bagian dari padepokan selamanya. Adegan 3, Sinta membuka gerbang. Sementara itu, Sinta dan Dika mencari petunjuk ke rumah seorang dukun tua bernama Mbah Warto yang dikenal bisa membaca jalur gaib. Alas Purwo. Mbah Warto memperingatkan, Arga belum mati, tapi rohnya terjebak. Dan gerbang hanya bisa dibuka jika kalian membawa darah dari keturunan tanah ini. Sinta terdiam. Ia ternyata memiliki garis keturunan Jawa asli, dan Mbah Warto berkata bahwa hanya dia yang bisa membuka pintu itu, tapi dengan risiko jiwanya juga terserap ke dalam.
Adegan 4 pertemuan dengan Ratu Siluman. Di dunia gaib, Arga mencoba melarikan diri. Ia mengikuti lorong gelap dan menemukan sungai darah yang dijaga oleh sosok wanita bersisik, bermata ular. Ratu Siluman, pemimpin padepokan gaib. Ratu itu menatap Arga dan berkata, "Kau berbeda dari mereka. Energi hidupmu masih utuh. Aku bisa membuatmu kaya raya, asal kau bersedia jadi penyambung jalanku di dunia nyata." Arga tergoda. Ia teringat semua impiannya. Popularitas, uang, kekuasaan. Tapi kemudian ia melihat satu sosok samar. Ibunya menangis di rumah. Berdoa agar Arga pulang selamat. Itu membuatnya sadar. Ia menolak tawaran sang ratu. Adegan terakhir pembukaan gerbang. Sinta dengan darah di ujung jarinya mengikuti ritual Mbah Warto dan menyentuh akar beringin besar. Langit mendadak gelap, angin berputar kencang. Tiba-tiba, gerbang terbuka dan bayangan Arga muncul. Namun tubuhnya separuh sudah menjadi kabut, separuh manusia. Waktunya hampir habis. Sinta berteriak, "Arga, cepat keluar!" Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Arga berlari sekuat tenaga. Dari belakang, Ratu Siluman mengirimkan bayangan hitam yang mengejarnya. Episode 3 Tumbal tak terlihat. Sinopsis. Setelah kembali dari dunia gaib alas Purwo, Arga tampak selamat. Namun ada sesuatu yang mengikutinya. Tanda hitam di telapak tangannya makin membesar, dan suara-suara aneh mulai muncul setiap malam. Ia mulai dihantui oleh bayangan siluman, meski tak ada seorang pun yang bisa melihat mereka selain dirinya. Sementara itu, Sinta menemukan bahwa Arga sedang diburu oleh tumbal tak terlihat, roh, dari perjanjian pesugihan yang belum ditunaikan, dan waktu mereka sangat terbatas. Adegan 1 perubahan Arga. Di rumah kontrakan, Arga mulai berubah. Ia sering melamun, bicara sendiri, bahkan sempat pingsan saat melihat pantulan. Wajahnya di cermin, separuh wajahnya tampak seperti wajah siluman. Setiap malam ia bermimpi berada di ruangan gelap dengan suara-suara tangisan. Dalam mimpi itu Ratu Siluman berkata, Kau sudah masuk. "Kau harus bayar, bukan cuma tubuhmu, tapi jiwa orang yang kau sayangi." Arga bangun dengan tangan berdarah dan tanda hitam yang kini menjalar ke lengannya. Adegan 2 penjelasan Mbah Warto. Sinta dan Dika kembali ke rumah Mbah Warto. Sang dukun tampak gelisah. Ia berkata bahwa Arga telah membawa pulang entitas dari dimensi lain, dan kini sedang dalam proses menjadi penerus perjanjian lama. Manusia yang tubuhnya akan dijadikan medium siluman untuk mengikat tumbal baru di dunia nyata. Tanda hitam itu bukan cuma simbol, itu jalur masuk mereka. Satu-satunya cara untuk memutusnya adalah dengan menggantikan tumbal yang belum dibayar atau menghancurkan benda yang menjadi penghubung antar dimensi. Masalahnya, Arga tidak pernah membuat perjanjian. Lalu siapa yang membuatnya? Adegan 3, rahasia keluarga. Arga akhirnya pulang ke rumah ibunya di situ Bondo. Ibunya yang sudah tua akhirnya mengaku, "Bukan kamu yang buat perjanjian itu, tapi ayahmu dulu. Waktu kamu masih dalam kandungan, ayahmu pergi ke Alas Purwo untuk minta kekayaan. Ia minta agar kamu selamat lahir dan menjadi orang besar. Tapi dia lari dari perjanjian, dan akhirnya mati misterius. Tapi perjanjian gaib tak bisa dibatalkan. Yang dilahirkan jadi gantinya." Arga syok, ia ternyata adalah tumbal yang diwariskan Rain dan kini waktunya telah tiba. Adegan 4, perburuan siluman. Sejak saat itu Arga mulai diburu oleh sosok-sosok gaib di siang maupun malam hari. Kadang dalam bentuk orang biasa, kadang sebagai bayangan besar di tembok. Dika mencoba merekam kejadian-kejadian itu. Dan dalam video slow motion, terlihat siluman berbentuk ular bersayap melingkari tubuh Arga saat ia tertidur. Sinta sadar. Benda penghubungnya mungkin adalah kamera Arga yang ia bawa saat masuk ke dimensi gaib. Kamera itu menyimpan aura tempat tersebut dan menjadi pintu masuk bagi makhluk halus. Episode 4, kembali ke padepokan gaib. Setelah kematian tragis Dika, Arga dan Sinta kembali ke Alas Purwo. Tapi kali ini bukan untuk liputan, melainkan untuk mengakhiri perjanjian darah yang diwariskan ayah Arga puluhan tahun lalu. Mereka membawa abu kamera, benda penghubung antar dimensi dan jasad Dika sebagai bentuk peringatan bagi para makhluk halus. Namun gerbang menuju dimensi gaib tak semudah dulu. Padepokan telah berubah, lebih gelap, lebih dalam, dan kini dikendalikan langsung oleh Ratu Siluman yang telah membuka jalur ke dunia manusia. Adegan 1 ritual pembuka gerbang, malam Jumat Kliwon. Arga dan Sinta sampai di akar beringin besar di tengah Alas Purwo. Dengan dibimbing Mbah Warto yang ikut secara diam-diam, mereka menggelar ritual darah terakhir.
mencampurkan darah Arga, abu kamera, dan tanah dari rumah ayahnya yang dulu melakukan perjanjian. Mbah Warto memperingatkan, kalau kamu masuk lagi, tak ada jaminan kamu bisa kembali. Tapi kalau berhasil, perjanjian turun-temurun itu akan terputus. Kalau gagal, siluman akan memakan seluruh keturunanmu. Setelah mantra terakhir dibaca, tanah retak di bawah pohon beringin dan cahaya hijau menyala. Gerbang dimensi terbuka. Adegan 2 kembali ke dunia lain. Saat Arga dan Sinta masuk, mereka langsung terhisap dalam pusaran bayangan. Dunia di sekelilingnya kembali seperti sebelumnya, gelap, lembab, dan penuh suara gamelan lirih. Tapi kali ini, makhluk-makhluk di dalamnya sadar mereka datang bukan sebagai korban, tapi sebagai musuh. Mereka tiba di padepokan tua, tapi tempat itu telah berubah. Kini ada menara hitam menjulang, dan di atasnya duduk Ratu Siluman, dengan tubuh separuh ular dan mata merah menyala. Ratu, berani sekali kau kembali manusia, membawa tumbal gagal pula. Arga, aku datang untuk mengakhiri ini. Kau sudah ambil cukup banyak. Ratu, belum cukup. Darah keluargamu masih mengalir dalam dunia ini. Adegan 3, tantangan penghapus perjanjian. Ratu Siluman memberi satu kesempatan. Arga harus menjalani ujian darah. Sebuah perjalanan melalui 3 ruang gaib yang penuh dengan jebakan jiwa. Sinta tidak boleh ikut. Ia dipisahkan secara paksa oleh bayangan. Tubuhnya terikat oleh akar-akar hidup. Ruang 1, cermin arwah. Arga bertemu ayahnya yang sudah lama mati. Ayah, kenapa kau kembali? Aku sudah menanggung ini. Kenapa kau ikut campur? Namun perlahan wajah ayahnya berubah menjadi mayat hidup dan menyerang Arga. Dengan membaca mantra dari kitab Mbah Warto, Arga berhasil menghancurkan cermin dan keluar dari ruang itu. Ruang 2, sungai hitam. Di sini, Arga harus menyeberangi sungai berisi wajah-wajah orang yang mati karena pesugihan. Mereka mencoba merayunya agar menyerah, menjanjikan harta, wanita, dan umur panjang. Tapi Arga tetap diam. Tiba-tiba, wajah Dika muncul. Dika, bawa aku pulang, bro. Atau aku selamanya tenggelam di sini. Arga menyerahkan. Sebentuk manik-manik peninggalan, Dika dan berhasil melewati ujian kedua. Episode 5, Pintu Menuju Dunia Lain. Setelah kejadian mengerikan di malam keempat, hanya 3 orang dari rombongan ekspedisi yang tersisa. Pak Arif, Dinda dan Roni. Mereka semua dalam kondisi lelah, syok dan penuh rasa takut. Suara-suara aneh, bayangan hitam yang selalu mengintai, dan hilangnya 2 rekan mereka membuat ketiganya berada di ambang kegilaan. Subuh berdarah, saat fajar mulai menyingsing, terdengar jeritan dari arah sungai kecil tak jauh dari tenda mereka. Dinda yang terbangun paling dulu segera membangunkan Pak Arif dan Roni. Mereka bertiga berlari menuju sumber suara. Di sana mereka menemukan sesosok tubuh tergeletak, Bayu. Namun kondisi Bayu sangat berbeda. Tubuhnya basah kuyup, penuh lumpur dan matanya terbuka lebar, kosong. Ia masih hidup, tapi tak bersuara, seperti terkena trauma berat. Di tangannya tergenggam rapat sebuah paku besi berkarat, yang entah dari mana asalnya. Aku melihat gerbang itu, bisiknya lirih sebelum akhirnya pingsan. Petunjuk kuno. Pak Arif segera mengambil paku itu dan menyimpannya. Ia merasa paku tersebut bukan benda biasa. Malam harinya, ia membuka kembali buku tua yang ia bawa dari perpustakaan daerah, Banyuwangi, buku tentang mitos dan kepercayaan kuno Alas Purwo. Di salah satu halaman, terdapat sketsa simbol berbentuk lingkaran, api yang tertancap sebatang paku besi di tengahnya. Tertulis dalam bahasa Jawa kuno, sing bisa nemu paku iki wis ngetokno lawang antarane jagad wadak lan jagad alus. Barang siapa menemukan paku ini, telah membuka gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Pak Arif menyadari gerbang itu telah terbuka. Pintu di tengah rimba. Malam kelima tanpa sadar Bayu berjalan menjauh dari tenda, matanya terpejam, seperti tertarik oleh sesuatu. Roni dan Dinda mengejarnya, dan mereka menyaksikan hal yang tak masuk akal. Di tengah-tengah pohon beringin raksasa yang sudah tua, terbuka sebuah pintu bercahaya merah. Cahaya itu berputar, membentuk pusaran. Suara-suara berbisik terdengar dari dalamnya, memanggil nama-nama mereka satu persatu. Pak Arif, Dinda, Mas Honi. Pintu itu memancarkan aura dingin, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bayu berjalan menuju pintu itu, dan menghilang ke dalamnya. Ritual terakhir, Pak Arif segera mengambil paku besi dan melemparkannya ke dalam api unggun, mengikuti instruksi dalam kitab kuno. Satu-satunya, cara menutup gerbang adalah dengan membakar penandanya. Namun saat api membakar paku itu, pintu merah malah semakin membesar.
Dari balik cahaya muncul sesosok raksasa hitam bertanduk, matanya merah menyala. Ia tertawa. Sudah terlambat manusia. Kalian telah membukanya, dan kalian tak bisa keluar lagi